Selamat datang lagi di Rumah Official bersama saya Renus Pertemuan. Banyak fans Vegada Pertama yang menggadang bahwa pembalap Gunung Kidul asal Yogyakarta tersebut akan bergabung dengan tim KTM untuk balapan Moto3 musim 2026. Karena menurut mereka, motor KTM lebih moncer ketimbang motor Honda. Namun, pintu untuk bergabung ke tim KTM, khususnya Red Bull KTM Ajo, sudah tertutup untuk Veda Ega Pertama. Nama dua pembalap tim pabrikan ini sudah dirilis, yakni adalah juara Red Bull Rockies Cup tahun ini, Brian Uriarte, dan satu lagi pembalap yang bernama Alvaro Carpe. Jumlah tim peserta belum ditentukan pada Moto3 tahun 2026, namun diperkirakan ada 13 tim, sama seperti musim 2025. Satu tim menurunkan dua pembalap, jadi total terdapat 26 pembalap di dalam Moto3 musim 2026. Banyak yang menyebut bahwa KTM kepincut pada Veda Ega Pertama dan hendak menyandingkannya dengan Brian Uriarte di Moto3 musim 2026 saat balapan Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025 masih berlangsung. Sebab Veda Ega Pertama yang merupakan pembalap binaan Astra Honda Racing Team terlihat sangat menonjol dan menjadi penentang utama Brian Uriarte yang merupakan pembalap binaan KTM. Veda Ega Pertama pada Red Bull Rockies Cup bahkan berhasil menjadi runner-up, padahal Veda absen dalam 2 race. Namun setelah munculnya nama Brian Uriarte dan Alvaro Carpe seperti yang dirilis oleh MotoGP, tidak ada lagi kesempatan bagi Veda Ega Pertama untuk membalap dengan KTM Ajo. Dalam rilis terbaru MotoGP sudah ada 6 tim yang merilis nama pembalapnya, meskipun tidak semua menyebutkan 2 nama. Lalu, di tim manakah Veda Ega Pertama akan berlabuh? Seperti yang diungkap oleh jurnalis Sky Sport Italia Rosario Triolo, Veda Ega Pertama sudah mendekati kesepakatan dengan Honda Tim Asia. Moto3 musim 2025 yang saat ini masih berlangsung, Honda Tim Asia menurunkan 2 pembalapnya, yaitu Tachako Mbwasri dari Thailand dan Tailo Furusato dari Jepang. Khusus untuk Tayo Furusato, saat ini sedang menjadi diskusi panas apakah dia akan naik ke Moto2 musim depan atau tidak. Jika mengacu kepada performa, Furusato masuk dalam 3 pembalap Honda yang menghuni 10 besar klasemen. Urutan 1 sampai 6 dikuasai oleh pembalap KTM. Jadi ada kemungkinan dia akan naik ke Moto2. Jika opsi ini terjadi, maka Veda Ega Pertama akan ditandemkan dengan Tachako Mbwasri. Namun jika Honda Tim Asia memutuskan Furusato untuk tetap membalap di Moto3, maka kemungkinan besar dia akan ditandemkan dengan Veda Ega Pertama. Sejatinya Veda Ega Pertama diproyeksikan menggantikan Tachako Mbwasri yang selama balapan Moto3 tidak memperlihatkan performa yang gemilang. Mbwasri berada di urutan paling buncit dari 26 pembalap dengan hanya mengoleksi 1 poin. Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danis yang menjadi juara 3 pada Red Bull Rockies Cup tahun 2025 diproyeksikan membalap untuk tim MT Helmets MSI yang menggunakan motor KTM. Jika berkaca pada Moto3 musim 2025, dari total 13 tim, sebanyak 5 tim yang menggunakan motor Honda dan 8 tim yang menggunakan motor KTM. Tim mana yang lebih unggul, Honda atau KTM? Berdasarkan klasemen sementara Moto3 per September 2025, pembalap KTM menguasai daftar 10 besar klasemen. Urutan 1 sampai 6 dan urutan 8 diduduki pembalap KTM. Sedangkan urutan 7 dan 9 sampai 10 barulah diduduki oleh pembalap Honda. Apalagi pemimpin klasemen sementara adalah Joe Antonio Rueda yang membalap untuk Red Bull KTM Ajo. Red Bull KTM Ajo secara resmi mengumumkan perekrutan Brian Uriarte ke dalam skuad mereka di Moto3 pada musim 2026. Uriarte bukanlah nama yang asing di pedok MotoGP. Pun demikian dengan penggemar balap motor di Indonesia, menjadi rival utama Veda Ega Pertama pada pegelaran Red Bull Cup 2025. Keduanya bersaing untuk merebutkan gelar juara, dan pada seri terakhir Uriarte berhasil menjadi juara Red Bull Rockies Cup. Brian Uriarte yang baru genap berusia 17 tahun pada 11 Agustus lalu disebut juga berpeluang menjuarai ajang Road to MotoGP lain, yaitu Junior GP, yang juga diikuti oleh Veda Ega Pertama, rivalnya di Red Bull Rockies Cup. Red Bull KTM Ajo sendiri merupakan tim langganan juara. Total 10 gelar juara dunia telah mereka raih dengan masing-masing 5 di kelas Moto2, dan contohnya adalah Marc Marquez juara 125cc tahun 2010 Moto3, Johan Zarco juara Moto2 2015-2016,
Brand Binder juara Moto3 tahun 2016, Pedro Acosta juara Moto3 2001 dan Moto2 2023. Rookies Cup, Brian Uriarte sudah bersaing untuk gelar juara pada musim pertamanya tahun lalu, akan tetapi berakhir sebagai runner-up. Sebagai informasi, Brian Uriarte seumuran dan seangkatan dengan Feda Aga Pratama. Bedanya hanya saja Uriarte lebih berpengalaman dengan sirkuit-sirkuit yang ada di Eropa. Para petinggi KTM Ajo pun percaya bahwa Brian Uriarte akan memiliki masa depan yang cerah di ajang balap motor Grand Prix. Di sisi lain, Brian Uriarte menyebutkan bahwa dia bangga bisa bergabung dengan KTM Ajo yang disebutnya sebagai tim terbaik Moto3 pada saat ini. Brian Uriarte akan mewarisi kursi Jose Antonio Rueda sedang memimpin persaingan untuk gelar juara di kelas mesin paling ringan di MotoGP tersebut. Di sisi lain, Feda Aga Pratama juga diprediksi akan menyelesaikan kontrak dengan Astra Honda. Keberhasilan menembus 3 besar klasemen akhir Rookies Cup, bahkan peringkat kedua, memberi Feda hak istimewa. Feda dan Uriarte bisa tampil di Moto3 lebih cepat setahun di standar batas usia minimal, yaitu 18 tahun. Mereka berdua tahun ini genap berumur 17 tahun. Mereka berhak tampil musim depan. Sebagai gambaran, kalau mengikuti standarnya, Brian Uriarte baru bisa menembus Moto3 pada paruh musim kedua seusai hari ulang tahunnya, yaitu tanggal 11 Agustus. Sedangkan Feda Aga Pratama baru bisa melakukannya pada 2027 karena hari ulang tahunnya jatuh pada tanggal 23 November, yang mana biasanya sudah lewat dari akhir musim MotoGP. Karena pada saat itulah dua pembalap ini, Brian Uriarte dan Feda Aga Pratama, baru genap berusia 18 tahun. Oke. Selamat untuk Brian Uriarte yang sudah bergabung di KTM Ajo. Jadi Feda Aga Pratama nggak bisa lagi di KTM ya, di KTM Ajo. Dan sekarang Feda Aga Pratama diyakini akan bergabung dengan Honda Tim Asia. Udah banyak media-media yang bilang ya, salah satunya adalah jurnalis Sky Sport Italia, Rosario Tirolo, salah satu media terpercaya yang keakuratannya hampir 100%. Semoga penampilan Feda Aga Pratama di Moto3 musim depan bersama Honda Tim Asia. Tapi bagusnya di KTM Ajo ya Feda ini ya. Motornya KTM ini bagus loh. Terbukti dengan pembalap-pembalap mereka, urusan 1-6 klasemen itu dari KTM semua. Tapi potensi Feda Aga Pratama di Honda ini nanti nggak bakalan keluar. Coba Feda pakai KTM. Ya, tapi mau gimana lagi? KTM lebih memilih Brian Uriarte dan ya. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata, saya Renus Pratomo Haq. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Gak ada yang aktif nomor orang pagi ini loh. Telepon ini gak aktif. Telepon ini gak aktif. Gak ada yang aktif nomor orang pagi ini loh. Ada satu berdering tapi nggak diangkat. Yaudahlah.